semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Anzalika dengan Prodi Pendidikan Agama Islam NIM 250410702121. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahasa Arab, yaitu tentang bab mubtada dan khobar ya. Maksudnya, mubtada itu isim marfu yang kosong atau bebas dari amil lafzi, yakni yang merofakkan mubtada itu bukan amil lafzi seperti fa'il atau naibul fa'il, melainkan oleh amil maknawi, yaitu oleh ibtidah atau permulaan kalimat saja. Sedangkan khobar adalah isim marfu yang dimusnadkan atau yang disandarkan kepada mubtada, yakni tidak akan ada khobar kalau tidak ada mubtada. Dan mubtada itulah yang merofakkan khobar. Seperti lafaz Zaidun qaimun yang artinya Zaid berdiri, lafaz Zaidun menjadi mubtada yang dirofakkan oleh ibtidah. Tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad, sedangkan lafaz qaimun menjadi khobarnya yang dirofakkan oleh mubtada. Tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Maksudnya, mubtada itu isim marfu yang kosong atau bebas dari amil lafaz, yakni yang merofakkan mubtada itu bukan amil lafaz seperti fa'il atau naibul fa'il, melainkan oleh amil maknawi, yaitu oleh ibtidah atau permulaan kalimat saja. Sedangkan khobar adalah isim marfu yang dimusnadkan atau disandarkan kepada mubtada, yakni tidak akan ada khobar kalau tidak ada mubtada, dan mubtada itulah yang merofakkan khobar. Seperti lafaz Zaidun qaimun, yaitu Zaid berdiri, atau lafaz Zaidun menjadi mubtada yang dirofakkan oleh ibtidah. Tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad, sedangkan lafaz qaimun menjadi khobarnya yang dirofakkan oleh mubtada. Tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad yang terletak di awal jumlah atau kalimat dan membutuhkan khobar. Fungsinya adalah bertindak sebagai subjek atau pokok pembicaraan dalam kalimat. Ada 3 syarat tentang mubtada dan khobar. Syarat yang pertama, mubtada harus berupa isim ma'rifat, yaitu isim yang diawali huruf alif lam, isim domir, isim isyarah, ataupun isim alam, nama orang. Khobar itu harus berupa isim nakirah, yaitu isim yang tidak diawali huruf alif lam dan berharokat tanwin. Syarat yang kedua, mubtada, harokat akhir mubtada berupa dhammah apabila isim tersebut diawali oleh huruf alif lam. Huruf akhir khobar itu berupa dhammah tanwin karena isim nakirah apabila tidak didahului huruf jar. Syarat yang ketiga, mubtada dan khobar harus sesuai, baik dari segi muannas dan muzakkar, juga dari segi mufrad, muannas, dan jamak. Pembagian mubtada. Mubtada itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mubtada yang zahir dan mubtada yang mutmar atau domir. Mubtada zahir penjelasannya telah dikemukakan, sedangkan mubtada yang mutmar atau domir ada 12, yaitu ada ana yang berarti saya, nahnu kami atau kita, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kamu berdua laki-laki atau perempuan, antum kalian laki-laki, antunna kalian perempuan, huwa dia laki-laki, ia perempuan, huma mereka berdua laki-laki atau perempuan, hum mereka semua atau laki-laki, dan hunna mereka semua perempuan. Seperti perkataan ana qaimun, saya berdiri. Adapun mengirabnya adalah sebagai berikut. Ana yang berarti saya berkedudukan menjadi mubtada yang dirofakkan. Tanda rofaknya mabni sukun, sedangkan lafaz qaimun menjadi khobarnya dirofakkan. Tanda rofaknya dengan dhammah, dan nahnu qaimuna atau kami berdiri. Lafaz nahnu berkedudukan menjadi mubtada dirofakkan. Tanda rofaknya dengan mabni dhammah, sedangkan qaimuna menjadi khobarnya
juga dirofakkan. Tanda rofaknya dengan wawu karena jamak muzakkar salim. Jadi untuk membedakannya adalah yang perempuan memakai huruf ta di akhir seperti antuma qaimatani, dan yang laki-laki tidak memakai ta seperti antuma qaimani. Yang kedua adalah pembagian khobar. Khobar itu ada dua bagian, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad ialah khobar yang bukan berupa jumlah atau kalimat dan bukan pula menyerupai jumlah, seperti Zaidun qaimun atau Zaid berdiri-diri, yang artinya kedua-duanya itu memiliki isim mufrad. Dan juga termasuk khobar mufrad bila mubtada dan khobar itu terdiri dari isim tasniyah dan jamak, seperti kayak Az-Zaiduna qaimuna yang artinya Zaid itu berdiri, dan Az-Zaidani qaimani, dua Zaid itu berdiri. Yang kedua, khobar ghairu mufrad ialah khobar yang terdiri dari jumlah, seperti jumlah ismiyah, mubtada dan khobar lagi ya. Jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar, atau jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi khobar tadi terdiri dari beberapa jumlah, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan khobar ghairu mufrad ada 4 macam, yaitu yang pertama jar dan majrur, 2 zaraf, 3 fi'il beserta fa'ilnya, dan yang keempat mubtada beserta khobarnya. Seperti al-ustadzu fil madrasati, yang artinya ustadz atau guru itu berada di dalam madrasah atau sekolah. Lafaz al-ustadzu berkedudukan menjadi mubtada, sedangkan fil madrasati khobarnya. Perlu diingatkan lagi ya, bahwa khobar yang dibuat dari jumlah mubtada dan khobar atau terdiri dari fi'il dan fa'il disebut khobar jumlah. Adapun khobar yang terdiri dari jar dan majrur atau zarab disebut syibih atau serupa jumlah. Karena jar, majrur, dan zaraf itu bukan menjadi khobar yang sebenarnya. Sebab yang menjadi khobar yang sebenarnya ialah muta'allaqnya tersimpan atau tersembunyi, yang takdirnya dapat atau boleh dengan isim mufrad. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Mungkin dari kalian ada yang kurang paham ya. Segitu aja ya guys ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.